Pemirsa, pembangunan sebuah toilet sekolah dasar di Pandeglang, Banten dengan dana ratusan juta rupiah jadi sorotan. Warga protes karena fasilitas toilet tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Inilah wujud bangunan toilet sekolah SD Salapraya 2, Kampung Kadukotok, Desa Salapraya, Kecamatan Jiut, Pandeglang, Banten. Tidak ada yang berbeda dengan fasilitas toilet pada umumnya, dengan lantai keramik dan wastafel untuk mencuci tangan tanpa cermin. Hal inilah yang menjadi sorotan warga sekitar karena bangunan seluas 4x7 meter ini menelan anggaran hingga 104 juta rupiah. Ya kalau saya lihat sih biasa aja ya, nggak ada yang spesial dengan angka yang 104 juta gitu. Biasa aja gitu, jadi kayak toilet-toilet yang pada umumnya aja gitu. Ini menurut saya sebuah program yang gila. Di Kabupaten Pandeglang hanya sekedar untuk membuat toilet dianggarkan 104 juta. Kemudian di Kota Serang 130-an juta per unit toilet. Padahal setelah kita cek di lapangan ternyata sangat standar. Jadi sesungguhnya ini cocok untuk membuat rumah. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menyatakan jumlah dana yang dikeluarkan diserahkan pada pihak konsultan perencanaan. Saya aja sebagai pengguna anggaran tidak bisa menyatakan itu kebesaran atau kekecilan, karena yang lebih tahu persis tentang uang untuk dipakai apa dengan biaya berapa itu adalah konsultan perencana. Ketika dibuat oleh perencana ya kita setujui dong. Gitu. Tapi Selain di SD 2 Salapraya, 3 sekolah dasar negeri lainnya juga menganggarkan proyek dengan dana serupa, yaitu Ciherang 2 Picung, SD Negeri Pecampen 1 Carita, serta SD Negeri Sikulan 3. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sambut sekolah tatap muka pekan depan, sejumlah sekolah memperketat protokol kesehatan. Seperti di Mojokerto, Jawa Timur, pemirsa, pihak sekolah mempersiapkannya dengan membuat bilik plastik di setiap meja siswa. Masuk level 3 PPKM di wilayah Jawa Timur, sebanyak 58 sekolah dasar dan 19 SMP di Mojokerto bersiap sekolah tatap muka. Selain para guru yang sudah menjalani vaksin, pihak sekolah memperketat protokol kesehatan. Seluruh meja siswa didesain memakai sekat bilik plastik sehingga aman untuk siswa maupun guru. Selain itu, seluruh kelas dipasangi CCTV agar orang tua bisa memantau kondisi anaknya di sekolah. Wali murid juga mengisi surat pernyataan persetujuan mengikuti sekolah tatap muka. Setiap kelas juga sudah dilengkapi dengan CCTV yang nanti akan kita masukkan ke HIK Connect dan orang tua kita beri hak akses. Sehingga orang tua yang sudah mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti PTM tidak perlu ngikut anaknya datang ke sekolah, karena itu justru akan menimbulkan kerumunan. Tapi para orang tua bisa memantau kondisi putra-putrinya melalui HIK Connect. Melalui HIK Connect karena akan melihat secara langsung dari CCTV bagaimana kondisi putra-putrinya yang sedang mengikuti PTM di sekolah masing-masing. Pembelajaran tatap muka akan dilakukan dengan prokes ketat sesuai dengan edaran Kementerian Pendidikan. Namun bagi siswa yang tidak diizinkan akan tetap melakukan pembelajaran di rumah secara daring. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Jelang sekolah tatap muka yang digelar besok, pedagang seragam sekolah di Jatinegara, Jakarta Timur diserbu pembeli. Mayoritas para orang tua murid baru mencari seragam karena tidak menyangka belajar tatap muka digelar besok. Penjualan seragam sekolah di Pasar Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur ramai sejak 3 hari terakhir. Sejak pagi hari, para orang tua murid ini berburu seragam sekolah karena belajar tatap muka mulai digelar besok. Mayoritas orang tua mengaku sebelumnya tidak menyangka belajar tatap muka digelar besok. Meski banyak pembeli, para pedagang tidak menekan harga seragam sekolah. Sekolah tatap muka secara terbatas juga siap digelar di Surabaya, Jawa Timur. Namun meski sekolah tatap muka segera digelar, sejumlah toko seragam di Jalan Pandegiling, Surabaya masih sepi.
Tidak ada peningkatan penjualan atau pesanan seragam sekolah. Hanya terlihat 3 atau 4 orang pembeli baju seragam di kawasan ini. Ya, pemirsa, jelang pembelajaran tatap muka, para orang tua siswa antusias mempersiapkan kebutuhan anak-anaknya dan salah satunya adalah seragam sekolah, pemirsa. Dan untuk melihat kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Mahathir Muhammad di Pasar Jatinegara, Jakarta dan Oki Arisadi di Jalan Pandegiling, Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur. Namun terlebih dahulu, pemirsa, kita ke Mahathir Muhammad di Pasar Jatinegara. Selamat siang, Mahathir. Tampaknya di belakang Anda sudah banyak para orang tua yang berburu perlengkapan sekolah pada siang hari ini. Silakan, Mahathir. Ya, selamat siang Pram. Untuk orang tua dan juga calon pembeli memang sudah ramai dari pagi hari. Hingga siang hari ini pun lebih ramai lagi ya Pram, karena kalau kami melihat di sini ada 1, 2, 3 toko yang menjual seragam sekolah atau perlengkapan sekolah dari topi, pakaian seperti seragam atasan, ada bawahan dari SD, SMP, SMA atau SMK. Ini lengkap sekali di sini kami lihat. Bahkan makin siang, ya tadi saya sampaikan semakin ramai. Dan kami akan tunjukkan kepada Anda bagaimana suasana keramaian yang berada di satu toko yang berada di jalan utama di Pasar Jatinegara Bali Mester. Inilah salah satu toko yang begitu ramai ya dari tadi, dan ini peningkatannya terjadi 3 hari kemarin, dalam 3 hari kemarin, dan peningkatannya menurut salah satu pedagang bahwa peningkatannya hingga kurang lebih 70% dibanding sebelum-sebelumnya, karena memang untuk mempersiapkan dari sekolah tatap muka yang akan diberlakukan esok hari. Dan saya akan mengajak Anda, Pram, untuk berbincang dengan salah satu orang tua murid yang hari ini sedang berbelanja seragam sekolah. Saya akan coba langsung menghampiri. Kita coba. Selamat siang, Ibu. Bu atau adeknya boleh? Adek, siapa namanya? Afifah. Siapa? Afifah. Afifah lagi buat belanja buat sekolah kamu atau buat adeknya? Buat adek. Buat adek. Buat adek kelas berapa, atau SD, SMP, SMA? Saya kelas 4. SD kelas 2. Iya, kelas 4. Kelas 4. Iya. Oke. Ini apa aja yang dibeli nih hari ini? Beli baju seragam, pramuka, baju putih, pokoknya perlengkapan sekolah sih semuanya. Kenapa bisa mendadak langsung beli hari ini? Karena memang sebelum-sebelumnya memang seragam udah kekecilan mungkin, atau? Kan 2 tahun nggak masuk sekolah ya, nggak tatap muka, jadi baju pada kecil semua. Terus kemarin baru dapat kabar Senin ada sekolah tatap muka kan, ya udah akhirnya langsung ke sini. Cukup kaget gak sih sebenarnya kalau sekolah tatap muka esok hari ini, ibunya juga? Kaget lah, karena dadakan sih, kemarin baru dikabarin di grup sekolah kan. Kalau dari harga sendiri menurut Mbak Afifah dan juga ibunya nih, ada kenaikan nggak atau sebenarnya standarnya sama, Bu? Kenaikan, ada kenaikan, sangat besar kenaikan, apalagi kita nggak ada yang ngasih ya, beban juga sebetulnya gitu loh. Anak saya malah nggak pernah dapat KJP di sekolah. Iya. Tadi Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Herna. Ibu Herma. Dan Mbak Afifah nih anaknya tadi untuk belanja untuk adiknya yang kelas 4 SD ya. Tadi beli seragam pramuka. Kalau boleh tahu nih harganya, kalau boleh tahu ini yang untuk seragam yang ini celana ya? Ini 65. 65. Terus ini celana 65, tapi nggak tahu ini berapa, saya nggak belum nanya nih. Itu sama 65. Nah itu dia standarnya luar biasa. Oke. Ibu terima kasih Ibu ya. Ya, itu perbincangan kami dengan salah satu pembeli yang memang sebenarnya cukup kaget ya dengan adanya sekolah tatap muka yang diadakan besok, karena pengumumannya tadi dari pihak orang tua atau wali murid baru kemarin pengumumannya untuk hari Senin. Tapi kalau menurut dari pedagang sendiri memang sebenarnya harganya tetap normal selama 2 tahun terakhir. Memang harga baju seragam harga yang standar ya. Kalau misalkan baju yang lengan pendek sendiri harganya Rp50.000, lengan panjang hingga Rp75.000 untuk bawahan seperti rok. Tadi kami sempat berbincang kurang lebih Rp100.000. Namun bukan hanya yang berada di Jatinegara Jakarta Timur saja yang juga pastinya menjual pakaian seragam untuk mempersiapkan pakaian seragam sekolah untuk di tanggal 30 Agustus 2021. Ada juga rekan kami Oki yang berada di Tegal Sari, Surabaya, yang juga ada beberapa toko yang menjual seragam pakaian. Namun apakah di sana lebih ramai atau mungkin sebaliknya? Silakan Oki dengan laporan Anda. Ya, ada Pak Jaka pergi berlayar, ada Bu Muni wisata ke Sendang Biru. Pembelajaran tatap muka besok sudah digelar. Adik-adik gimana nih, pakai seragam lama atau yang baru? Ya, besok rencananya memang pembelajaran tatap muka akan segera dimulai menyusul turunnya PPKM di kota Surabaya. Jika sebelumnya PPKM level 4 diterapkan di Surabaya, namun kini Surabaya sudah turun level menjadi level 3. Artinya sejumlah pelonggaran akan dilakukan dan salah satunya adalah diizinkannya dilakukan pembelajaran tatap muka di sejumlah jenjang sekolah, namun dengan sejumlah syarat. Adapun salah satunya adalah mengurangi kapasitas. Jika sebelumnya bisa penuh terisi seluruh kelas, namun sekarang
bahkan hanya 50% saja. Menjelang pembelajaran tatap muka esok hari ini, sejumlah toko seragam seperti di toko seragam Maya Purnama di Tegalsari, Surabaya, mulai kedatangan pembeli. Namun, apakah pembeli ini terbilang cukup ramai atau justru sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Sudah bersama kami Pak Haji Solahuddin. Selamat siang, Bapak. Ya, siang. Bapak, kalau beberapa hari terakhir ini menjelang pembelajaran tatap muka besok, penjualannya sudah kembali normal atau masih terbilang sepi, Pak? Sepi, Mas. Sepi, sangat-sangat sepi. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak, turunnya sekitar berapa persen? Wah, ya, banyak. Banyak turunnya. Jadi bisa 90%, Mas. 90%? Iya, kalau tahun ini puasa, Mas. 2 tahun ini puasa, kalau menjelang besok ada pembelajaran tatap muka, Pak, pembeli yang datang beberapa hari terakhir ada jumlah berapa, Pak? Belum, masih hari Datuk ini masih pertama ini yang ada. Ya kira-kira sehari ada 10 atau 15 tuh. Oke, sehari 10-15 pembeli. Kalau soal harga, Pak, meskipun 2 tahun ini puasa, harganya masih normal, naik atau turun? Enggak, tetap. Mulai 2019, Mas, sampai sekarang enggak naik. Oke. Kalau naik enggak laku, Mas. Oke. Nah, ini melayani pembelian offline saja atau online juga, Pak, Pak? Enggak, Mas. Hanya offline, Pak, ya? Oke, nah kalau rata-rata pengunjung yang datang ke sini, Bapak, mereka ini cari seragam untuk jenjang sekolah apa? Apakah memang menyediakan semua jenjang atau gimana? Dari SD sampai mahasiswa. Oke, dari SD sampai mahasiswa. Oke, nah harapannya, Pak, meskipun besok sudah pembelajaran tatap muka dimulai, apakah pengennya kembali rame orang-orang beli seragam baru atau gimana, Pak? Iya, maunya ya gitu, Mas. Harus rame gitu. Oke. Terima kasih Pak Solahuddin untuk waktunya. Nah, Pak Solahuddin, salah satu pedagang atau penjual seragam di Tegalsari, Surabaya, mengaku bahwa selama 2 tahun terakhir puasa karena memang pandemi COVID melanda dan siswa-siswi harus melaksanakan pembelajaran secara daring atau di rumah. Namun kini seiring dengan turunnya level PPKM di Kota Surabaya, pemerintah mengizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50% saja. Artinya, hal ini pun mendorong para orang tua atau wali murid untuk menyiapkan anak-anaknya. Salah satunya adalah menyiapkan seragam baru. Meskipun Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak mewajibkan bagi setiap murid untuk mengenakan seragam baru. Seperti contohnya, jika anak-anak ini lulus dari SD naik ke SMP, mereka tetap bisa menggunakan seragam SD, namun dengan tetap merubah atribut atau logonya. Pram, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, oke, Aryasandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya rekan Mahathir Muhammad langsung dari Pasar Jatinegara, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, pemerintah Kota Medan belum memberikan izin pembelajaran tatap muka bagi siswa sekolah maupun mahasiswa. Hal ini dipicu masih tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Masih tingginya tingkat penyebaran COVID-19 di Kota Medan membuat pemerintah Kota Medan belum memberikan izin pembelajaran tatap muka bagi siswa sekolah maupun mahasiswa. Pemkot Medan justru memperpanjang pemberlakuan PPKM level 4 hingga 6 September mendatang. Pemkot juga telah menyiapkan sanksi bagi sekolah yang nekat menggelar pembelajaran tatap muka. Saya baca peraturannya itu di Kota Medan belum begitu kita perkenankan untuk tatap muka. Kita lihat hari ini kasus Kota Medan masih kisaran di atas 400. Masih di masa PPKM level 3, pemirsa, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Jawa Barat terpantau ramai. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Siang.